Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. Di sore hari ini kita masuk mata kuliah kecerdasan buatan pertemuan 12. Tapi materinya masih pertemuan 11 ya. Kemarin kita belajar tentang error handling, mengatasi error. Hari ini saya akan bahas tentang Python string operation, operasi pada string ya, di bahasa pemrograman Python. Kalau yang sudah terbiasa menggunakan formula di Excel, pasti akan sudah familiar dengan formula untuk melakukan operasi sebuah teks ya. Contohnya merubah huruf besar, huruf kecil gitu ya, memisahkan teks dan lain sebagainya. Ini yang akan kita lakukan di Python. Apa itu operasi string? String adalah tipe data untuk menyimpan teks dalam Python. Terus kita bisa melakukan beberapa hal dalam tipe data string ya. Pertama, menggabungkan dua buah string. Concatenation namanya, istilahnya. Contoh dalam bahasa pemrograman paling gampang adalah nama depan, nama belakang. Cuma kita buat variabel nama depan, nama belakang, kemudian digabungkan menjadi nama lengkap. Kita bisa menggunakan simbol plus seperti ini. Juga bisa menggunakan f-string, tapi saya lebih sering menggunakan ini. Nama depan ditambah nama belakang menghasilkan nama lengkap. Jadi kalau tipe data integer itu kan penjumlahan ya. Kalau string ditambahkan ini menggabungkan. Contoh yang lain, memotong sebuah string atau slicing ya. Contohnya sebuah teks belajar Python seperti ini. Kita bisa potong, mengambil kata pertamanya dulu menggunakan fungsi kurung siku ya. Kurung siku di sini ada dua variabel atau dua parameter. Yang pertama adalah indeks ke 0 sampai indeks ke 7. Maksudnya gimana? Di sini tuh sebuah string itu mempunyai indeks nomor urut. Nomor urut itu nomor absen ya. Dari sini mulainya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini kan spasi. Berarti maksud dari ini print teks dari indeks nomor 0 lebih kecil sampai 7. Jadi sampai spasi ini. Jadi yang kecetak adalah belajar. Jadi kalau kita pengen mencetak yang belakang Python, berarti dari indeks ke 8 sampai terakhir. Terakhir itu bisa kita definisikan, bisa kita enggak definisikan menjadi Python. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Contohnya nomor 4 ini maksudnya gimana? Ini kan depannya kosong. Kalau depannya tidak didefinisikan ini artinya bisa dimulai dari indeks ke 0, indeks pertama sampai ke 7. Jadi tetap belajar. Kalau ada 3 parameter, 1, 2, 3, dia mengambil karakter dengan kelipatan 2 gitu ya. Kelipatan 2 itu 0, 2, 4, dan seterusnya. Ini nanti berfungsi untuk mengolah sebuah string. Nanti ada contoh soalnya. Jadi silakan dipraktekkan. Selain itu ada metode-metode string yang lain yang sering digunakan. Seperti merubah huruf besar ke huruf kecil. Text.upper, merubah huruf besar ke huruf kecil, lower. Title, capitalize. Capitalize itu huruf besar di awal judul, di awal teks. Terus ada fungsi untuk menghitung panjang teks menggunakan fungsi load.
Ada mengganti bagian string, mereplace gitu ya. Semuanya belajar Python kita pengen ganti menjadi belajar Java. Java itu bahasa pemrograman. Kita tinggal menggunakan fungsi text replace Python menjadi Java. Jika di print, ini belajar Java. Ada memisahkan string, text split. Kita pisahkan menjadi sebuah list. List pertama, list kedua. Menghapus spasi di awal dan di akhir. Kita bisa menggunakan fungsi strip untuk menghapus spasi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas ya? Terus ini mencari. Ya, ada fungsi lain mencari dalam string. Sumpah ada belajar Python itu menyenangkan. Print Python in text. Maksudnya mencari apakah Python ini ada di dalam sebuah teks. Hasilnya true. Mencari posisi kata. Print text find Python. Hasilnya 8 artinya dalam baris apa nomor indeks ke-8. Contoh soal. Ya, ini contoh soal ya. Diberikan data ruangan dengan format ruang, terus 01, kantor, 3 kali 4. Nah, dari data ini, dari sebuah format data ini, pisahkan menjadi kode ruang, fungsi, dan ukuran. Gitu ya. Kode ruangnya berapa, fungsinya untuk apa, dan ukurannya berapa. Dari ukurannya ini nanti kita bisa menghasilkan luas ruangan. Jawabannya sudah saya lampirkan di sini. Contoh implementasinya, ya. Data ruang semuanya diinputkan gitu ya. Ruang 101 kantor 3 kali 4. Jadi kita ambil data dulu, kita pisahkan menggunakan fungsi split. Data ruang split titik 2 sebagai pemisahnya. Dia akan menghasilkan kode ruang bagian indeks ke 0, terus fungsi bagian indeks ke 1, ukuran bagian indeks kedua. Tinggal kita cetak print, kode ruang adalah kode ruang, fungsinya variabel fungsi, ukuran, ukuran. Terus kita tampilkan luas ruangan. Untuk menghitung luas ruangan, mengambil angka dari ukuran. Jadi ukuran split dipisahkan dengan X, indeks per 0, indeks pertama, kita ngambil variabel 3 ini, di lebar dan panjang, 3 kali 4. Berarti luasnya adalah panjang dari variabel ini, split X, indeks ke 0, lebarnya 4. Terus kita cetak luas ruangan adalah luas meter persegi. Kalau ini dijalankan, kode ruangnya ruang 01, fungsinya kantor, ukuran 3 kali 4, luas ruangannya ada 12 meter persegi. Bisa dipahami sampai di sini? Iya, Pak. Saya minta sih apa yang ada di materi dipraktekkan ya. Silakan dipraktekkan supaya lebih paham. Karena nanti UAS-nya tidak ada hubungannya sama dengan operasi string. Setelah itu kita nanti habis ini akan belajar membaca file Excel ya, atau file data CSV. Terus mengolahnya, terus nanti ada materi tentang membuat tampilan. Ini kan masih tampilannya berbasis teks ya, tampilan terminal. Nanti gimana supaya tampilannya ada user interface-nya ya. User interface-nya dalam diakses atau muncul di browser dengan tampilan. Terus kecerdasan buatannya mungkin nanti satu topik aja tentang bisa klasifikasi ataupun prediksi ya.
bagian dari kecerdasan buatan juga. Sebenarnya metode statistik mengolah data. Oke, sekarang minggu ke-12 tinggal 13, 14, 15. 3 pertemuan lagi. Harusnya waktunya cukup. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada saya kira cukup jelas. Enggak. Kalau saya harap ini ya disiapkan laptopnya ya, karena ini jurusannya teknik sipil. Saya yakin ada beberapa yang laptopnya belum terinstall Python ya, Visual Studio Code. Karena nanti kalau nggak bisa ngerjain. Harus diinstal dulu Visual Studio Code-nya sama Python-nya. Oke, terima kasih yang sudah datang. Yang ketinggalan nanti bisa lihat lagi rekaman perkuliahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.